Oke, semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Oke guys, lagi-lagi saya di sini ingin memberikan sebuah informasi kepada teman-teman sekalian ya. Ya meskipun video saya kayak gini-gini, terus setidaknya apa yang saya sampaikan ini selalu membawa informasi yang penting lah ya, terutama untuk teman-teman sekalian yang kebetulan punya niat ingin ke Jepang ataupun yang sedang proses ya lagi pendidikan di LPK masing-masing di daerah masing-masing, atau bahkan sebentar lagi mau terbang lagi nunggu COI turun kan. Nah mudah-mudahan ini menjadi sebuah apa ya, masukan lah buat teman-teman sekalian. Jadi intinya gini teman-teman, kemarin saya dapat informasi dari teman saya satu angkatan saya cuman dia lebih awal kerja ya, dia lebih duluan kerja 1 bulan lah, jarak sama saya ini jaraknya 1 bulan. Saya masuk Senta ya, baru aja saya masuk Senta di Tokyo, baru ketemu seminggu dia udah berangkat kerja gitu loh. Ya sama-sama kita ketemu di ini Senta ya, di pusat pendidikan Tokyo, cuman kita ketemunya cuma 1 minggu. Setelah itu dia udah mulai berangkat ke perusahaan dia gitu kan. Kita sama-sama ini apa namanya, kumiainya sama ya, kita sama-sama kumiai. Dulu kita juga pendidikannya di Jakarta juga sama pelatihannya ya. Jadi teman saya ini ya sama-sama orang Lampung lah, saya nggak mau sebut namanya tapi ada dia teman saya ya. Jadi dia kemarin cerita sama saya bahwasanya dia ini kan dulu mulai kerja itu tanggal 3 ya, tanggal 3 2 bulan yang lalu ya, 2 bulan yang lalu dia mulai kerja. Nah 1 bulan selesai, terus dia itu belum digaji gitu kan ya, belum digaji. Nah aku tanya, weh mending wis gajian belum mas gitu kan. Dia tanya urung gajian, lah kok iso ya urung digaji, lah ngopo ya arti, dia nggak tahu kan. Nah setelah itu aku tanya, ya paling sesuk digabung ke, ya mungkin besok gajimu digabungkan sama bulan yang besok gitu kan. Yo mudah-mudahan lah mas, kalau semua banyak digabungin ya alhamdulillah. Setelah 2 bulan kemudian ya, 1 bulan kemudian dia udah gajian lagi. Ternyata yang digaji itu bulan kedua teman-teman, yang 1 bulannya itu tidak digaji ya. Jadi nggak digaji sama bosnya. Terus aku SMS, aku kan lewat chat ya, dia kalau ditelepon kan dia sibuk juga, sama-sama sibuk karena kerja sih, jadi bisanya SMS-an. Dia kalau mau teleponan juga capek katanya habis pulang kerja. Dia SMS-nya juga ya kadang-kadang dibales lama gitu teman-teman. Terus aku tanya kan, ya itu tadi aku tanya kak, gajian ta gitu kan. Iya mas gitu kan. Double kan yang kemarin, 1 bulan yang kemarin sama sekarang, saya tanya kayak gitu. Dia bilang enggak mas, gajiannya cuma 1 bulan ini. Lah terus yang 1 bulan yang kemarin enggak digaji. Kan spontan aku kaget lah ya, kaget. Terus ya sedikit kasihan juga ya, emosi juga ya sama bosnya itu. Kok bisa sih 1 bulan ya nggak digaji, sedangkan dia pakai tenaga dia ya, capek-capek dia yang ngerasain gitu loh. Terus aku kan ya aku langsung spontan balas, lah kamu laporin nggak sama kumiaimu gitu kan. Udah gitu kan. Lewat siapa? Lewat ini apa, sensei yang dari Senta ya, pusat pendidikan itu, dia kan yang ngurusin dia. Nah
dia langsung ngasih tahu ke sensei bahwasanya 1 bulan ini kok nggak digaji gitu kan. Nah si sensei itu ngabarin kumiainya malah dimarahin ya kan, dari senseinya itu malah dimarahin dari pihak kumiai bahwasanya katanya teman saya ini belum bisa bekerja ya, belum bisa bekerja, belum bisa ngapa-ngapain ya. Nah kaget kan aku bilang kayak gitu, kok bisa sih nggak bisa kerja ya. Kalau emang nggak bisa kerja itu hal yang wajar gitu kan, logikanya kan hal wajar. Kita itu pemagang pertama kali kita masuk pekerjaannya itu ya mungkin kita itu butuh proses untuk bisa gitu kan, tapi kenapa nggak mau digaji gitu loh, kenapa nggak digaji dan apa urusannya dengan nggak bisa, toh kita itu bekerja dengan tenaga kan kayak gitu sih, kita tak pakai tenaga kok. Dia nggak mikirnya dari situ, dia mikirnya nggak bisa kerja di mana-mana. Yang namanya pekerja awal itu pasti nggak bisa. Nah bisanya itu biar dia bisa bekerja ya proses gitu loh, diajarin tahap ini tahap ini tahap ini. Nah nanti beberapa hari kemudian ya saya rasa pasti bisa. Kalau dibilang 1 bulan nggak bisa itu hal yang tidak mungkin, ini pasti ada sebuah permainan gitu loh, entah itu bosnya emang nggak ada duit ya, apa dia emang bosnya emang betul-betul lagi butuh duit gitu kan, dan alasannya itu seperti itu gitu loh. Aneh kalau menurut saya gitu loh, gak masuk akal. Jadi yaitu saya rasa ini bosnya enak kurang ajar, kalau aku tuh kurang ajar. Jadi dia nggak punya manusia enak gitu kan, dia menggaji seseorang anak buah itu dengan semaunya gitu loh, padahal dia nggak tahu yang dia kerjakan itu anak buah yang menggunakan tenaga gitu loh. Pola pikir juga pasti terkuras teman-teman, aku ngerasain ya. Dia ini kerja di Genba ya, kerja di Genba, kerja di pertukangan, dia naik tangga, dia bekerja di beberapa tingkat gitu kan, tingkat 5, tingkat 4, dan tingkat 6. Itu panasnya kayak apa? Ini Jepang bro, Jepang sekarang itu panasnya masih panas luar biasa panasnya gitu loh. Ini udah 2 bulan yang lalu itu panas Jepang itu luar biasa, mulai dari saya datang ke sini udah 2 bulan ini panas sampai sekarang itu masih musim panas, dan dia di musim panas kayak gitu nggak digaji ya kasihan kan, kasihan betul gitu loh. Nah anehnya teman-teman, temanku ini nggak berani ya karena bosnya juga pernah bilang kalaupun kamu mau pulang sekarang tak anterin pulang sekarang. Nah itu ancamannya kayak gitu gitu loh, aneh gitu kan. Jadi temanku nggak berani nggak berani bicara banyak lah sama bosnya karena ancamannya kayak gitu gitu loh. Ancamannya kalau dia nggak terima ya mau dianterin pulang. Ya temanku mikir kan, karena ya modal juga belum balik, makanya yang ada temanku itu pasrah gitu loh, sabar. Karena dia juga udah berusaha bilang sama sama senseinya udah ngomong kumiainya, ternyata kumiainya jawabannya seperti itu ya, malah memarahi senseinya. Terus dari pihak SO dari Jakarta itu katanya juga ditelepon dari pihak kumiainya. Ya ini menurut saya yang salah itu dari bosnya dia gitu loh. Dia tidak ada rasa komitmen ya, tidak ada rasa komitmen ketaatan terhadap pemerintah setempat gitu kan. Nah gitu loh yang anehnya seperti itu. Saya pikir gini teman-teman, di Jepang itu bos-bosnya itu seperti bos pada umumnya lah ya kan, taat terhadap peraturan negara gitu kan. Dia ketika memperkerjakan kalau memang harus digaji dan digaji ya dikeluarkan gajinya kan. Kalau dia bekerja harus 8 jam
ya harus 8 jam, jangan lebih dari 8 jam. Kalaupun lebih itu harus dihitung lembur gitu kan. Nah, setahu saya itu bos-bos di Jepang itu kayak gitu. Ternyata ini ada yang lebih kejam gitu loh. Kebetulan temanku sendiri yang mengalami gitu. Makanya ya kasihan lah gitu loh. Kasihan. Soalnya gini teman-teman, aku sendiri ya, aku kerja 15 hari di pabrik, itu pun di dalam pabrik, di dalam ruangan yang jelas nggak kena panas ya, cuma kena panas itu panas ruangan itu kan nggak seberapa gitu kan, meskipun panas tapi nggak seberapa gitu loh. Dan itu 15 hari saya bekerja itu emang betul-betul capek gitu loh. Dan itu dibayar cuma 2 juta. Aku pun dibayar 2 juta udah punya rasa kok bisa ya 15 hari kita bekerja cuma digaji 2 juta. Apalagi temanku ini 1 bulan full dia bekerja di luar, menahan terik panasnya terik matahari ya, menahan rasa sakitnya kena panas, capeknya ya, badannya itu kayak gitu nggak digaji. Ya alangkah kasihannya gitu loh. Gitu mas, gitu teman-teman. Nah, maksud saya gini teman-teman, jadi teman-teman yang sedang proses ya ataupun yang mau berangkat ini jangan punya pemikiran bahwasanya di Jepang itu selalu mudah gitu loh. Bukan berarti saya ini mau menakut-nakuti teman-teman ya, tetapi ini fakta supaya kalian itu mempersiapkan diri kalau seumpama sewaktu-waktu kalian ternyata menemukan bos yang sama seperti teman saya, kalian itu sudah siap gitu loh. Kalian itu siap menerima dengan segala kondisi. Kalian mau mau berusaha mau bagaimanapun kalau bos kalian itu kekeh dengan pendiriannya, kalian gak bisa apa-apa gitu kan. Kalian mau protes, semakin lama kalian protes kalian mau dipulangin, kalian belum punya modal, belum balik modalnya, orang tua berharap lebih kepada kamu, ternyata kamu nggak kuat, kamu kabur, terus kamu ketangkep, kamu dibawa pulang, yang sakit siapa? Orang tua gitu kan. Nah makanya saya sampaikan ini supaya kalian itu menata diri lah, mempersiapkan diri. Ya syukur-syukur kita berdoa mudah-mudahan teman-teman ini jangan sampai mendapatkan bos yang kurang ajar lah ya, yang apa ya istilahnya itu bajingan lah ya, tidak punya prik kemanusiaan ya. Masa kerja 1 bulan penuh full nggak digaji, ini kan bajingan betul gitu loh, asli bajingan betul. Makanya teman-teman banyak-banyaklah berdoa, mintalah doa kepada orang tua. Jika kamu banyak salah, mintalah maaf kepada orang tua, karena yang kalian ini mau dituju itu suatu tempat di mana tempat ini sangat jauh dari negaramu, desamu ya, dan apa ya budayanya juga beda, kita tidak tahu sifat seseorang di sana itu seperti apa, dan kita akan menemukan posisinya yang gimana kita nggak tahu. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah dan meminta ampun kepada ibu, minta maaf kepada ibu, dan meminta doanya seorang ibu supaya kita itu diberikan kemudahan di sini, ditemukan dengan orang-orang yang baik, bos-bos yang baik gitu loh. Itu teman-teman ya. Jadi jangan pernah beranggapan di Jepang itu selalu enak ya. Di Jepang itu indah. Oke, indah itu kotanya, indah itu tempat wisatanya, tetapi pada dasarnya tempat kita bekerja belum tentu seindah tempat di Jepang gitu loh. Tempat pariwisata di Jepang banyak pulau-pulau indah, banyak laut-laut indah, banyak tempat-tempat yang indah, tapi tidak seindah tempat pekerjaan kita pun seindah di apa tempat-tempat itu gitu loh. Gitu teman-teman ya, saya bukan menakut-nakuti teman, kita harus sama-sama harus mempersiapkan diri ya, harus ditata nih niat ya, ditata niat, terus kita harus positive thinking ya, harus siap menerima segala resiko, kita dicaci, kita dimarahin, kita dihina, kita harus siap.
atau bahkan kita itu dipukul ya. Itu dipukul sini sudah biasa teman-teman, dipukul plak itu sudah biasa. Tapi alhamdulillah ya aku cuma sekali, itu pun mukulnya itu ya orang Jepang itu ya teman-teman. Kalau sumpama dia ya kalau bercanda kadang-kadang mukul plak gitu, cuman kalau sumpanya aku dipukul karena kesalahan belum pernah di sini ya, belum pernah. Paling cuma dibentak aja, itu udah beberapa kali lah ya, beberapa kali dibentak oleh mandor gitu loh. Nah itulah teman-teman ya, ini bukan nakut-nakuti teman-teman, tetapi ini sekali lagi untuk memberi pengetahuan kepada teman-teman bahwasanya di Jepang, bekerja di Jepang tidak selamanya indah. Nah satu lagi catatan untuk anak rumahan yang tidak punya mental, yang berangkat ke Jepang hanya memikirkan impian indah di Jepang, yang penting kerja di Jepang tanpa memikirkan resiko di sini. Dia nggak pernah bekerja di rumah, dia selalu di rumah, dia nggak pernah kena marah oleh orang tua, yang suka marah kepada orang tua. Intinya anak manja ya. Pikir ulang kalau mau berangkat ke Jepang ya, pikir ulang, karena Jepang itu tidak seindah apa yang kamu pikirkan. Kalau kamu merasa dirimu belum siap dimarahin ya, belum pernah dimarahin orang tua kamu, kamu dimarahin orang tua kamu malah justru kamu marahin balik, hati-hati kamu di sini ya. Kamu akan merasakan gimana rasanya itu dimarahin orang lain, apalagi orang tua dimarahin oleh anak, dan kamu berani-beraninya memarahin orang tua. Kamu siap-siap aja nerima apa yang kamu selama di Indonesia melakukan kepada orang tua kamu. Kamu di sini bisa jadi kamu merasakannya, bahkan bisa lebih daripada itu teman-teman. Makanya kalian yang merasa belum siap, dipikir-pikir ulang ya, dipikir-pikir ulang. Karena kita di pabrik Jepang itu nasib-nasiban gitu loh. Kita menemukan bos itu nasib-nasiban, mau baik buruk kita nggak tahu. Dari Indonesia kita proses, kita mendapatkan job, kita nggak tahu di Jepang itu kita bosnya seperti apa, sampai kita itu seperti apa ya, mandor kita itu seperti apa, pabrik kita seperti apa, pekerjaan kita seperti apa. Oke, mungkin kita tahu tuh kerjaan kita itu tacking. Ternyata ketika kita datang di Jepang tidak sesuai dengan fakta pekerjaannya. Kita suruh ngecor, kita disuruh bawa-bawa selain pekerjaan itu tacking ya. Bahkan justru lebih berat daripada itu. Apa ada? Ada teman-teman, jangan salah. Teman saya pun ada satu angkatan, kita ngambilnya job apa, dapatnya kerjanya apa gitu loh, dan lebih berat ternyata. Nah, jangan salah, Jepang itu tidak seindah apa yang kita pikirkan. Kalau kita hanya sebatas ingin tinggal, ingin tahu di Jepang negara indah ya, itu salah gitu loh. Kalau kamu hanya sebatas itu, pada intinya kamu harus pikirkan gimana caranya kamu itu di sini kuat. Itu aja teman-teman ya, itu aja pesan saya. Pokoknya tata hati kita ya, betul-betul ditata lah kalau emang betul-betul kalian itu mau berangkat di sini. Apalagi yang belum proses, hanya sebatas ingin niat gitu kan. Nah kamu itu pertanyakan dulu dirimu, kamu kuat enggak, siap enggak ya? Siap kena mental enggak, siap kena marah enggak gitu loh, siap kerja keras enggak di sini gitu. Ini di sini sangat diuji teman-teman mental kita. Jangan sampai kita itu merasa tertekan, akhirnya kita itu apa ya, kena mental, kita nggak betah, kita setiap malam nggak bisa tidur karena memikirkan besok mau kerja, mau menemuin mandor, mau menemuin apa pekerjaannya keras, berat. Akhirnya kamu di sini jatuh sakit gitu kan, karena kena mental dengan fisik yang nggak siap, mental yang nggak kuat gitu loh. Oke teman-teman, sekali lagi bukan saya mau menakut-nakuti, karena ini adalah sebuah kisah nyata ya, yang dialami ini teman-teman saya satu angkatan. Teman saya itu
Satu angkatan itu kurang lebih ada 11 orang teman-teman, dan bekerjanya pun beda-beda gitu loh. Ada yang mendapatkan lebih enak, ada yang mendapatkan lebih susah, ada gitu loh. Jadi jangan dirasa 11 anak dari teman saya ini semuanya berangkat dengan kondisi yang enak-enak semua. Enggak. Kita punya masalah sendiri-sendiri gitu loh. Jadi untuk teman-teman sekali lagi itu kita harus persiapkan diri ya. Mental, pikiran kita, niat kita itu kita harus betul-betul dimantapkan sebelum kita berangkat. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Jika dirasa manfaat, tolong share kepada teman-teman kalian yang punya rencana ke Jepang. Ini sampaikan apa yang saya sampaikan supaya teman-temanmu itu tahu kondisi Jepang ini seperti ini ya. Tidak seindah apa yang dipikirkan orang-orang, tidak seindah di televisi, di YouTube ya. Ya, suasana di Jepang seperti ini, negara yang bebas, itu tidak seindah seperti itu teman-teman. Kalau kita niatnya jalan-jalan, oke, kita akan menemukan sesuatu hal yang indah ya. Tapi kalau kita niatnya ke sini mau kerja, jangan kamu pikirkan keindahannya dulu. Pikirkan ketika kamu masuk ke Jepang, masuk ke perusahaannya, mau jadi apa kamu di situ, mau seperti apa kamu. Pikirkan itu teman-teman. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.